Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis dengan wajah penuh luka memar sedang berjalan di atas sungai yang membeku. Lalu terlihat ada gadis lain yang berteriak memanggil namanya. Dari sini terlihat ekspresi penuh keputusasaan. Seolah menghiraukan panggilan itu, dia pun terus berjalan. Hingga akhirnya, lapisan es mulai retak dan dia pun terperosok. Scene lalu flashback 1 tahun sebelum kejadian itu, tepatnya pada tahun 1944 di Korea. Di sini terlihat aktivitas industri rumahan yang sedang mengolah kapas. Lalu kita diperlihatkan dua tokoh utama di film ini yang tadi diperlihatkan di scene sebelumnya. Yang pertama ada gadis bernama Jong Bun. Jong Bun terlihat sedang mengantarkan pakaian hasil jahitan ibunya. Setelah itu muncul tokoh utama kedua yang bernama Yong E. Yong E sedang bersiap untuk berangkat ke sekolah. Dari tatapan matanya, Yong E terlihat tidak begitu suka dengan Jong Bun. Kira-kira apa ya alasan dia tidak suka dengan Jong Bun? Oke, setelah ini akan terjawab. Setelah mengantarkan pakaian, Jong Bun berkata pada ibunya bahwa dirinya ingin bersekolah seperti Yong E. Namun ibunya tidak mengizinkan karena menyadari mereka dari keluarga miskin, sedangkan Yong E dari keluarga kaya. Setelah itu, Jong Bun diperintahkan untuk mengantarkan makanan untuk adiknya yang sedang sekolah. Di tengah perjalanan, Jong Bun memakan sebagian makanan milik adiknya. Di saat itu juga dia bertemu dengan seorang cowok yang hendak berangkat sekolah. Cowok ini bernama Yongju. Nah, Yongju ini adalah kakak kandung dari Yong E. Yongju dan Jong Bun itu dekat dan saling suka. Di sini terlihat Yongju yang mengusap bibir Jong Bun yang belepotan karena sisa makanan. Yongju juga meminjamkan buku cerita untuk dia baca. Itulah mengapa di scene sebelumnya Yong E terlihat tidak suka dengan kedekatan mereka. Karena Yong E menganggap Jong Bun ini gadis yang tidak berpendidikan dan tidak pantas bersanding dengan kakaknya. Singkat cerita, Jong Bun akhirnya sampai di sekolah. Dia yang penasaran dengan bagaimana rasanya bersekolah, dia akhirnya mengintip Yong E yang berada di dalam kelas. Di sini terlihat Yong E yang mahir berbahasa Jepang. Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Kanagawa desu. Jadi di zaman itu pemerintahan Jepang juga mendirikan sekolah-sekolah di daerah jajahannya. Di sekolah ini mereka wajib menggunakan bahasa Jepang. Setelah itu Jong Bun menghampiri adiknya yang terlihat sedang berbaris di lapangan sambil mengucapkan sumpah kesetiaan untuk Kaisar Jepang. Jadi di antara tujuan Jepang mendirikan sekolah-sekolah di daerah jajahannya, yaitu untuk menanamkan bahasa, budaya, dan segala sesuatu tentang Jepang agar jiwa para pemuda-pemudinya berhasil mereka kuasai. Sehingga ketika Jepang membutuhkan mereka, maka mereka mau tidak mau harus siap untuk berbakti dan melakukan apapun untuk pemerintah Jepang. Esok harinya, sekelompok tentara Jepang mendatangi rumah Yong E. Yang ternyata, para tentara tersebut membawa paksa para pemuda Korea untuk dibawa ke Jepang. Sempat terjadi penolakan, namun akhirnya mereka tak bisa menahannya. Hal seperti ini sudah biasa terjadi di masa itu, di mana para pemuda dibawa paksa dan dijadikan pekerja. Pekerjaannya pun beragam, mulai dari pekerja tambang, membuat infrastruktur, menjadi tentara, dan sebagainya. Suatu ketika, Yong E sedang berjalan untuk pulang. Dia bertemu dengan Jong Bun. Di sini mereka akhirnya sempat ngobrol. Yong E mengungkapkan bahwa dirinya ingin bersekolah di Jepang karena kalau sekolah di sana akan disediakan rumah dan kehidupan yang layak oleh pemerintah Jepang. Yong E juga berkata bahwa cita-citanya ingin menjadi seorang guru setelah selesai sekolah di Jepang. Setelah obrolan itu, Jong Bun lalu menceritakan hal itu pada ibunya dan bilang bahwa dia juga pengen sekolah di Jepang seperti Yong E. Namun ibunya bilang, mana mungkin pemerintah Jepang mau kasih pendidikan dan juga rumah. Ya, intinya ibunya ini nggak percaya dan tidak memberikan izin pada Jong Bun. Esok harinya, di sini terlihat Yong E bergabung dengan teman-temannya untuk menjadi calon siswa yang akan dikirim ke Jepang untuk belajar di sana. Di sisi lain, ibu Jong Bun pamit akan pergi selama 1 hari untuk menjual hasil kerajinan tangan. Pada malam harinya, Jong Bun yang tidur berdua dengan adiknya dikagetkan dengan kedatangan sekelompok tentara Jepang dan langsung menculiknya. Adiknya ditinggal sendirian. Jong Bun lalu dibawa menggunakan kereta. Di sini juga terlihat banyak gadis yang mengalami hal yang sama. Jong Bun juga terkejut ketika melihat Yong E yang ternyata juga ikut dibawa di kereta itu.
Lalu Jongbun bertanya, "Loh, bukannya kamu mau ke Jepang? Kenapa kamu di kereta ini?" Yong-e lalu protes ke tentara Jepang itu dan mencoba meyakinkan bahwa mungkin ini adalah sebuah kesalahan dan tidak seharusnya dirinya ada di sini. Namun dia malah dipukul dan dipaksa untuk diam. Hingga akhirnya kereta pun berhenti dan mereka ternyata dikirim ke markas tentara Jepang yang berada di Cina. Dari sinilah kehidupan mereka mulai berubah drastis. Mereka dipaksa melayani nafsu para tentara dan digilir setiap hari oleh puluhan tentara yang ada di markas itu. Kehidupan baru ini pun terpaksa mereka jalani. Banyak yang stres dan mencoba bunuh diri. Di sini mereka juga rutin diberi obat. Parahnya, ini bukanlah sebuah vitamin, melainkan obat penggugur kandungan. Tidak seperti gadis lainnya, Yong-e memilih tidak meminum obat itu dan mempertahankan kandungannya. Hingga akhirnya dia ketahuan dan dicekokin obat penggugur kandungan tersebut. Walaupun dia berusaha mengelak, namun akhirnya dia terpaksa menelan obat itu. Jongbun lalu diperintahkan untuk mengawasi Yong-e untuk menghindari jika Yong-e bunuh diri. Jika Yong-e mati, maka Jongbun akan dihabisi. Setelah mereka pergi, Yong-e berkata kalau dia sudah tidak tahan hidup seperti ini. Dia merasa hidupnya telah hancur dan cita-citanya menjadi guru telah sirna. Namun di sini Jongbun mencoba terus menguatkannya. Keesokan harinya, Jongbun kaget Yong-e sudah tidak ada. Lalu dia bergegas mencarinya. Di sini terlihat Yong-e berjalan di atas sungai yang membeku. Lalu dia mengambil batu dan terus-menerus memanting batu itu untuk memecahkan lapisan es. Hingga akhirnya batu itu berhasil memecahkan lapisan es. Yong-e yang depresi ingin mengakhiri hidupnya dengan menenggelamkan dirinya ke dalam sungai itu. Akhirnya Jongbun menemukannya dan berlari mencoba mencegah tindakan Yong-e. Namun Yong-e mengabaikannya dan terus berjalan menuju lubang sungai itu. Saat dia berjalan, tiba-tiba lapisan es di pijakannya retak dan akhirnya kaki Yong-e terperosok. Dan Jongbun berusaha meyakinkan Yong-e kalau mereka pasti akan kembali pulang ke Korea. Jongbun terus dan terus menguatkan Yong-e, namun Yong-e terus memberontak dan tetap ingin mengakhiri hidupnya. Dan tiba-tiba datanglah dua tentara. Tentara itu lalu menjambak rambut Yong-e dan menyeretnya kembali ke markas. Di sini terlihat Yong-e yang berbaring, kakinya berdarah, yang artinya obat yang tadi malam diminum telah menggugurkan kandungannya. Esok harinya, mereka berdua duduk dekat perapian untuk menghangatkan diri. Jongbun memijat-mijat kaki Yong-e, berharap dia segera membaik. Lalu datanglah seorang gadis bernama Ayako. Ayako ini gadis yang baik dan selalu ceria walaupun kehidupan mereka di sini sangat tertekan. Lalu Ayako mengeluarkan sepotong kue untuk membagikan kepada mereka berdua. Namun Yong-e hanya terdiam. Lalu Jongbun berkata bahwa Yong-e sedang sariawan dan susah untuk makan karena efek samping dari obat penggugur itu. Dengan inisiatifnya, Ayako mengunyahkan kue itu dan kembali memberikannya pada Yong-e. Yong-e pun akhirnya mau memakan kue itu. Dari sinilah mereka bertiga mulai akrab dan sering bertemu di kala waktu luang. Saat mereka sedang berdua, Jongbun minta diajarkan cara menulis dan membaca dari buku yang pernah dikasih kakak Yong-e saat masih di Korea. Jongbun yang tahu Yong-e bercita-cita menjadi guru, meminta dirinya dijadikan murid pertama Yong-e. Akhirnya Yong-e mau dan mulai mengajarkan cara membaca dan menulis pada Jongbun. Suatu malam, Ayako diam-diam masuk ke kamar Yong-e dan Jongbun. Ayako juga membagikan makanannya. Mereka pun berbincang dan menceritakan harapannya masing-masing jika mereka bisa pulang ke Korea. Mulai dari keinginan bertemu keluarganya, hingga menceritakan keinginan mereka untuk kembali menikmati makanan favorit masing-masing saat di Korea. Namun, esok harinya mereka dikumpulkan untuk dicek kesehatan. Di sini terlihat Ayako mengidap penyakit kulit, lalu Ayako ditarik paksa. Bahkan Ayako sempat melemarkan senyuman kepada mereka berdua, seolah berkata dirinya akan baik-baik saja. Namun, Ayako ditembak tepat di depan teman-temannya. Ya,
Sosok gadis yang baik hati dan ceria pun kini telah meninggal. Hingga suatu malam, markas itu mengadakan pesta perayaan yang tidak seperti biasanya. Jongbun lalu bertanya kepada Yong-e, apakah Jepang telah menang perang? Kenapa mereka berpesta? Yong-e hanya terdiam dan mengamati gerak-gerik dari pemimpin mereka. Setelah selesai berpesta, mereka dibaris dan berjalan bersama. Lalu Yong-e mengajak Jongbun untuk kabur. Karena ini kesempatan terbaik mereka untuk kabur di saat para tentara sedang mabuk. Dan betapa mengejutkannya, tiba-tiba para tentara berbalik dan langsung menghujani para gadis dengan pelurunya. Beruntungnya, Yong-e dan Jongbun berhasil melarikan diri. Saat mereka berjalan, di sini terlihat ternyata Yong-e tertembak. Namun dia tidak memberitahukan pada Jongbun. Yong-e bahkan berkata, jika Jongbun berhasil pulang, maka dia diperbolehkan menikah dengan kakaknya. Namun saat istirahat, Jongbun akhirnya menyadari bahwa sahabatnya ini telah tertembak dan mengalami pendarahan yang sangat parah. Yong-e lalu memberikan foto kebersamaan mereka saat di markas dan meminta jangan melupakan teman-temannya. Ucapan Yong-e ini seolah memberikan isyarat bahwa dirinya sudah tidak kuat menahan rasa sakitnya tertembak. Yong-e memaksa Jongbun untuk pergi duluan. Hingga akhirnya Yong-e pun meninggal dunia. Dengan sangat terpaksa, Jongbun meninggalkannya dan melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke Korea. Hari demi hari, Jongbun terus berjalan mencoba untuk tetap bertahan dan menepati janjinya pada Yong-e untuk bisa kembali ke Korea. Di setiap perjalanannya, ketika dia menemui rumah warga yang dirasa orang baik, maka Jongbun akan mampir sejenak untuk menghilangkan rasa lelah dan laparnya. Setelah 1 tahun melakukan perjalanan dari Cina ke Korea, akhirnya Jongbun sampai di rumahnya. Namun dia terheran-heran karena perkampungannya sangat sepi dan tidak ada seorang pun di situ, termasuk ibu dan adiknya yang entah ada di mana. Berpuluh-puluh tahun kemudian, waktu kini telah berlalu. Jongbun terlihat sudah menua dan memutuskan menjalani hidupnya hanya seorang diri. Namun, di balik kesendiriannya itu, hari-harinya selalu dibayangi oleh bayangan Yong-e. Seolah mengisyaratkan bahwa Jongbun membiarkan sahabatnya itu untuk tetap hidup di dalam hati dan pikirannya. Dan film pun selesai.